Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 3 ya. Kelompok 3 yang berbicara tentang ketimpangan atau kesenjangan dunia pendidikan di daerah. Ada beberapa pertanyaan tadi yang cukup bagus ya. Yang pertama itu tentang penyebab lemahnya dunia pendidikan di Indonesia. Itu ada 5 tadi ya, atau faktor yang mempengaruhi dunia pendidikan di Indonesia ada 5. Pertama itu adalah ideologi, kemudian yang kedua sosial ekonomi, sosial budaya, dan keempat iptek, dan kelima psikologi. Ada beberapa pertanyaan memang tadi saling berrantai ya, saling berkesinambungan, saling mempengaruhi satu sama lain. Kalau kita berbicara tentang faktor yang mempengaruhi dunia pendidikan ini, memang seperti yang dikatakan oleh Hasbullah, itu ada 5. Mengenai ideologi ini, memang sangat mempengaruhi. Pada saat Anda pergi di negara yang berhaluan komunis, Anda akan mempunyai cara berpikir yang komunis pula. Karena sistem pendidikan yang ditanamkan adalah tentang komunisme. Pada saat Anda pergi di dunia liberal, di negara-negara liberal, di mana sistem pendidikannya menanamkan nilai-nilai liberalisme, maka akan Anda terpengaruh dengan nilai-nilai liberalisme itu sendiri. Pergaulan bebas dan lain sebagainya. Pada saat Anda masuk di Indonesia dengan ideologi Pancasila, maka sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu mau tidak mau harus berhaluan Pancasila. Dan pasti orang yang berpendidikan di Indonesia akan terpengaruh dengan ideologi Pancasila pula. Gitu. Jadi ideologi ini sangat menentukan arah pendidikan kita. Di dalam Pancasila itu mengajarkan ada 5 sila ketuhanan yang Maha Esa. Maka dalam sistem pendidikan kita itu harus mengajarkan tentang bagaimana kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Di keguruan juga harus seperti itu juga. Keguruan juga harus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus bisa menjadi manusia yang adil dan beradab. Nilai-nilai itu yang ditanamkan di Indonesia. Meskipun dalam prakteknya masih ada yang belum menerapkan dengan baik. Ya, kembali lagi, ada banyak faktor yang menyebabkan lemahnya kita dalam dunia pendidikan itu belum memadai. Tapi saya jelaskan dulu mengenai ideologi tadi, bahwa kehati-hatian kita mempelajari ideologi atau sistem pendidikan di mana sistem pendidikan itu dipengaruhi oleh ideologi-ideologi yang di luar dari Pancasila itu sendiri. Itu bisa jadi Anda mengambil hal itu yang boleh dikata menurut Anda itu baik, tapi bertolak belakang dengan Pancasila. Sambil contoh misalnya, di negara barat itu ada istilah modernisasi dan westernisasi. Modernisasinya kita ambil, dalam hal teknologinya kita ambil, dalam hal modernnya, cara belajar yang dimana sudah menggunakan IT dan lain sebagainya. Tetapi westernisasi, kebarat-baratan itu tidak boleh kita ambil. Pakaian seksi, laki-laki juga pakai anting, ya terbalik. Seharusnya perempuan yang pakai anting, laki-lakinya yang pakai anting. Di dalam ruangan merokok, ya, yang mengganggu orang lain yang ada dalam ruangan. Narkoba dan lain sebagainya. Boleh jadi itu akan menjadi masalah bagi generasi muda kita. Atau cat ini rambutnya gitu, ya. Ala-ala Korea gitu. Orang Indonesia tidak mengajarkan hal itu. Ya. Orang Indonesia dengan budaya Melayunya, dengan budaya malunya,
dengan budaya nilai-nilai lokal yang ada di Indonesia itu sangat malu mengambil budaya-budaya yang ada di luar yang notabene bertentangan dengan budaya kita sendiri. Ada anak-anak mahasiswa, dia kuliah di luar desanya, di luar kampungnya. Di hari reunian, biasanya selesai lebaran ada hari reunian, mereka buat acara besar. Jadi ada pentas seni di situ. Ada banyak kesenian yang ditampilkan. Tetapi ada satu kegiatan, aksi yang menurut orang tua itu sangat bertentangan dengan apa yang ada di dalam kampungnya mereka. Yaitu anak-anak muda, perempuan, laki-laki buat dancer. Dancer itu ya sudah macam-macam gayanya, kayak ular satu-satu. Ya, itu orang tua di kampung itu pasti kaget lihat perilaku anaknya. Ini anak saya ini manusia atau ular ini? Atau manusia ular gitu. Karena kenapa? Dia sudah mengambil budaya-budaya luar yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal yang ada di daerah. Atau pergi kuliah di Amerika, pulang di kampung langsung bahasa Inggris dengan orang tuanya. Ini yang menurut saya mencederai nilai-nilai lokal yang ada di Indonesia. Boleh Anda kuliah di luar, boleh Anda kuliah di luar negeri atau di luar daerah, tetapi nilai-nilai lokal itu harus tetap terjaga. Misalnya orang Buton nih, orang Buton pergi kuliah di Jakarta. Pulang dari Jakarta, jangan lagi bahas lulu gue gitu ya. Atau bahasa-bahasa di sana lah ya. Pakai bahasa daerah, enggak apa-apa gitu. Pakai bahasa daerah. Orang Jepang itu adalah negara modern tetapi nilai budayanya masih terjaga. Masih terjaga sekali. Padahal itu adalah negara modern. Tetapi di dalam modernitas mereka ada sentuhan lokal yang ditanamkan dalam teknologi itu sendiri. Laptop ada huruf kanji ya, gitu. Jepang. Jadi hal-hal yang seperti itu, teknologi boleh maju, kita boleh maju modern, tapi tidak boleh westernisasi. Ke barat-baratan ada komunisme, ada ateisme, kita pergi di negara-negara lain yang menganut ateisme, masuk di Indonesia, kemudian ajak orang-orang di Indonesia, teman-teman di Indonesia untuk tidak percaya dengan Tuhan, percaya dengan teknologi. Ini menjadi orang-orang yang tidak tahu diri. Tentang ideologi, belum lagi pada faktor ekonomi, sosial, ekonomi masyarakat. Kualitas pendidikan kita itu sangat dipengaruhi oleh ekonomi kita. Kualitas pendidikan. Mau tidak mau ya seperti yang dikatakan tadi bahwa kualitas pendidikan, semakin tinggi kualitas pendidikan, boleh jadi akan semakin tinggi biayanya. Tetapi ada pandangan lain bahwa semakin tinggi kualitas itu seharusnya semakin rendah biaya pendidikannya. Itu seperti yang dikatakan oleh Profesor Hanif, mengatakan seharusnya semakin tinggi kualitas pendidikan, seharusnya semakin rendah biaya pendidikannya. Itu bertolak belakang dengan pendapat para pakar lainnya, mengatakan bahwa kualitas pendidikan yang tinggi itu harus dibarengi dengan biaya pendidikan yang tinggi. Itu sangat bertentangan, karena kenapa? Jangan sampai kualitas pendidikan yang tinggi, yang berkualitas, ini hanya dinikmati oleh orang-orang yang berduit. Anak-anak dari pelosok daerah, mereka tidak menikmati akan hal ini. Oleh karena itu, pentingnya peran pemerintah di sini dalam mengintervensi biaya pendidikan. Salah satunya adalah mengurangi biaya pendidikan bagi siswa-siswi yang ada di pelosok kita. Tetapi harus melalui proses tes dan seleksi yang bagus, ya, supaya mereka mendapatkan biaya pendidikan yang layak. Jadi tugas negara ini sebenarnya menghadirkan kualitas pendidikan yang bagus, yang memadai, yang berkualitas, tetapi biaya pendidikannya dapat dijangkau oleh masyarakat. Ini tugas negara sebenarnya, tugas pemerintah.
Jangan mengkapitalisasi pendidikan. Mengkapitalisasi pendidikan itu hanya orang-orang yang berduit yang menikmati pendidikan itu sendiri. Ini menjadi masalah. Sementara negara kita adalah negara Pancasila, negara gotong royong, di mana untuk mewujudkan cita-cita negara harus dengan gotong royong. Yang kaya harus membantu yang miskin. Makanya dengan adanya pajak, di mana negara memalaki orang kaya untuk didistribusikan atau disubsidikan kepada rakyat miskin agar mereka mengenyam dunia pendidikan lebih tinggi lagi. Salah satunya gitu. Jadi pendidikan juga sangat berpengaruh dengan nilai budaya yang ada seperti tadi. Boleh kita sekolah setinggi-tingginya, boleh sekolah setinggi. Tetapi pendidikan di lokal juga itu tidak boleh ditinggalkan. Ya, budaya adat istiadat nenek moyang kita yang dianggap baik itu tidak boleh ditinggalkan. Ada hasil survei dari para pakar pendidikan mengatakan bahwa semakin hari bahasa ibu, bahasa daerah kita semakin ditinggalkan, semakin punah. Coba Anda rasa-rasa. Yang kita misalnya orang Olio, bahasa Olio kan, itu semakin berkurang penggunaan bahasa Olionya. Orang Cia-Cia semakin berkurang penggunaan bahasa Cia-Cia. Bahkan bahasa Cia-Cia itu sudah dibedakan, ada Cia-Cia yang versi lama, ada versi baru. Versi lama yang masih terjaga, yang hanya 1-2 orang saja yang jaga. Versi barunya itu sudah ada adopsi dengan bahasa-bahasa lain. Sudah ada percampuran antara bahasa asli dengan bahasa yang di luar daerah. Atau bahasa apalah, pancana dan lain sebagainya. Semakin hari semakin memudar ini bahasa ibu ini. Dan ini akan mengancam eksistensi dari budaya kita sendiri. Padahal nilai-nilai budaya itu sangat penting sekali kita pelajari. Sangat penting sekali. Coba rekan-rekan mahasiswa sekali-sekali pergi di orang tua di kampungnya gitu. Kemudian belajar tentang ilmu yang baik itu seperti apa. Pasti kalian mungkin ada ilmu yang kalian tidak dapatkan dalam bangku kuliah. Pasti. Coba pergi. Mungkin orang tua yang sudah berumur, yang sudah punya pengalaman, dan dia sudah banyak mendengarkan tentang nilai-nilai, ajaran-ajaran budaya, etika, dan adab orang tua dulu. Kemudian Anda dengarkan mereka. Kemungkinan itu Anda tidak mendapatkan di bangku kuliah. Kemungkinan. Dan itu saya sering saya praktekkan itu. Ada nilai-nilai yang saya tidak dapatkan di kuliah, tidak. Tetapi saya dapatkan di ajaran orang tua dulu. Gitu ya. Ya, tidak perlulah saya contohkan banyak nilai-nilai adat. Ya, misalnya tentang Sarapatanguna. Sarapatanguna itu apakah ada dalam kurikulum? Tidak ada. Sarapatanguna. Dalam bahasa Olio kan. Binci-binci kuli pemamasya ka kuangkang kataka kopia piara pemamai guys. Apakah ada dalam sistem pendidikan di Indonesia? Mungkin ada, tapi itu masuk dalam muatan lokal. Gitu. Di mana hanya orang Buton saja yang belajar tentang hal itu, orang Jawa belum tentu belajar tentang hal itu. Tentu kalau nilai-nilai adat itu dihilangkan akan terjadi degradasi moral, dekadensi moral. Kalau kita tidak saling menyayangi, tidak saling mengangkat, tidak saling menghargai, kita tidak saling menghormati, tidak saling takut satu sama lain, maka ada nilai-nilai yang menggeser hal itu. Tidak saling menghormati, kita tidak akan sopan dengan orang lain. Tidak saling menghargai, kita akan berbicara lantang kepada orang tua kita. Kita tidak saling mengangkat, ada teman kita yang sudah menduduki jabatan, kita jatuhkan dia. Ada nilai-nilai yang menggeser hal itu. Gitu. Kemudian teknologi sangat mempengaruhi perkembangan dunia pendidikan juga. Sekarang kita sudah bisa belajar di rumah
tanpa dosen, tanpa guru. Anda beli saja paket internet, kemudian Anda buka Google, Anda buka YouTube, Anda bisa belajar di situ. Teknologi semakin mendekatkan kita kepada ilmu pengetahuan yang lebih maju lagi. Anda bisa merakit laptop, merakit macam-macam, membuat website, membuat blog, membuat tulisan, membuat makalah bahkan dengan bantuan teknologi. Jadi teknologi itu mempermudah kita dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Tetapi di satu sisi teknologi juga bisa menghancurkan moral manusia. Kita lihat saja aplikasi TikTok yang digunakan dengan berbagai macam tingkah laku yang tidak bermoral, ya, atau media sosial gitu. Ya saja. Yang banyak viralnya itu adalah ya perilaku yang sebenarnya tidak pantas ditonton. Yang viral misalnya perselingkuhan, viral itu, pelakor viral, itu tontonan yang tidak mendidik. Kekerasan, perempuan baku ini pukul, itu viral itu, anak SMA kan gitu dan sebagainya. Perilaku yang tidak terpuji itu menjadi viral dan itu dikonsumsi oleh orang banyak. Yang awalnya kita tonton menjadi pendidikan, ini menjadi masalah bagi kita. Yang awalnya dulu itu aib tidak boleh dibicarakan, tidak boleh dipertontonkan, itu menjadi gamblang kita lihat. Maka rendah moralnya kita. Secara tidak langsung itu mensugesti alam bawah sadar kita agar kita berperilaku hal itu. Dulu itu aib. Ya. Jadi tolong teknologi itu digunakan dengan bijak, dengan cerdas, dengan dewasa, agar kalian bisa menggunakan teknologi itu untuk kebaikan, ya, kebaikan umat manusia. Kalau kita tidak bijak menggunakan teknologi, maka teknologi akan menjadi senjata pemusnah massal bagi manusia. Ya, teknologi ke depannya ya mungkin film-film Terminator itu adalah gambaran masa depan, di mana robot itu sudah menguasai manusia. Dia saja pada saat kita bangun tidur, bukan orang tuanya kita yang kita cari, bukan adiknya atau kakak saudaranya kita, tetapi yang kita cari HP-nya kita dan lain sebagainya. Itu semakin hari indikator manusia diperbudak oleh teknologi itu ada ini. Oleh karena itu kehati-hatian kita, karena teknologi ini tidak akan berguna kalau tidak ada manusia. Tetapi ke depannya akan ada namanya kecerdasan buatan, artificial intelligence. Robot akan mempunyai otaknya sendiri untuk memerintah dirinya sendiri. Itu menjadi bahaya bagi umat manusia. Oh iya. Mungkin sudah ada dosennya? Oh ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Dan nanti kita akan lanjutkan karena banyak yang kita bicarakan tentang masalah pendidikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.